Sang anak jualan pisang. Si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Rusman Arif dari Forum News Network. Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomulango tampaknya mulai tidak segan-segan lagi menunjukkan sikapnya yang berbeda dengan istana. Dalam hal itu saja Presiden Jokowi. Dalam peluncuran modul akademik yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch, ini ada acara diskusi publiknya dan yang dibicarakan itu adalah soal konflik kepentingan dan sebagai pintu masuk untuk tindak pidana korupsi itu kemarin Nawawi Pomulango itu membuat sebuah pantun yang ini tidak perlu diartikan lagi, ini jelas menyindir Presiden Jokowi dan putranya Kaisang Pangarep yang sebelumnya kan ini heboh sekali diduga menerima gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi bersama istrinya terbang ke Amerika. Nah, Nawawi ini kemarin itu oleh ICW itu diminta juga hadir sebagai pembicara karena forum ini atau kegiatan ini itu melibatkan para mahasiswa dan anak-anak pelajar ya. Jadi ini modul semacam penyadaran juga publik bahwa konflik of interest atau KOI gitu yang sering dianggap bahwa ini hal yang sederhana, bahkan banyak kemarin sering diperdebatkan sampai batas mana sih sebenarnya konflik of interest itu. Ini sebenarnya kalau kemudian kita permisif terhadap hal-hal yang semacam ini, itu bisa menjadi pintu masuk untuk tindak pidana korupsi. Dan salah satunya ya tadi kasusnya yang sekarang kalau kita mau menunjuk contoh yang paling mudah ya kasus penggunaan private jet oleh putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep. Nah, coba kita simak ya apa sih konteksnya kemudian Pak Nawawi itu menyampaikan hal itu. Izinkan dulu saya mengawali paparan ini dengan ini bukan pantun, tapi lebih pesan yang tak bijak gitu. Jadi bukan pantun tapi pesan tak bijak. Kalau biasanya pantun itu setiap bait itu diikuti dengan kata cakep. Ini jangan diikuti dengan kata cakep. Cakep itu sudah hal yang, ini pada cakep semua, ngapain kita ulangi pernyataan cakep. Tapi diganti dengan kata coy. Itu artinya conflict of interest. Jadi selalu mengingatkan kita bahwa conflict of interest itu sangat-sangat hati-hati untuk mengelolanya. Sang anak jualan pisang. Si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Saya minta pesan tak bijak ini tetap menjadi konsumsi di sini. Kalau ada yang sampai memviralkan, saya akan menetapkan royalti gitu. Nah, setelah membuat pantun tadi, Pak Nawawi Pomulango itu kemudian juga menjelaskan soal konflik of interest ini yang terjadi pada keluarga presiden. Ya, ini jadi dari sini kita mendapat konteks apa yang dimaksud dengan konflik of interest tadi yang digambarkan melalui pantun dari Nawawi Pomulango tadi ya. Kemarin ada fenomena gimana? Ketika ada seorang petinggi negeri gitu, anaknya mencalonkan diri sebagai seorang cawapres gitu. Bapaknya memangku jabatan presiden. Ada tidaknya soal konflik of interest di sini. Dengan kebijakan yang dilakukan dengan penyerahan bansos misalnya dalam situasi yang semacam itu kembali kepada diri kita. Ada konflik of interest tidak di dalam itu. Itu bagian gambaran. Ada menteri-menteri yang masih menduduki jabatannya. Ikut menjadi kandidat calon presiden gitu. Bagaimana? Mempertanyakan tidak ke dalam dirinya bahwa ada konflik of interest enggak di sini? Adakah kebijakan yang dilakukannya yang tidak berinteresting dengan soal kepentingannya menjadi kandidat calon presiden gitu. Itu adalah bagian bahwa ini adalah persoalan konflik of interest.
Jadi kalau dari penjelasannya Pak Nawawi tadi itu bukan hanya soal gratifikasi, tapi juga lolosnya Gibran Rakabuming pada Pilpres lalu yang sekarang dia sebentar lagi akan dilantik menjadi wakil presiden. Itu juga kata tadi merupakan salah satu contoh konflik of interest di mana seorang presiden mendorong anaknya itu menjadi wakil presiden ya dengan cara-cara yang tidak etis ya ini meloloskan dia melalui pamannya di Mahkamah Konstitusi. Tetapi sesungguhnya konflik of interest ini menurut Nawawi Pemulangu itu tidak hanya terjadi di lingkungan istana, tapi hampir merata di seluruh lembaga-lembaga pemerintahan, bahkan termasuk juga di lembaga-lembaga penegak hukum dan juga di KPK sendiri. Banyak hal di samping itu saja yang menjadi persoalan. Nah di KPK ini ada di dalam ketentuan Undang-Undang KPK tentang tugas KPK dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi. Ini sesuai dengan modulnya barangkali korupsi dan konflik of interest gitu. Pasal 8 dari Undang-Undang 19 2019 itu merumuskan bahwa dalam kaitan dengan tugas pencegahan KPK itu memiliki kewenangan sejumlah di situ. Ada instrumen-instrumen apa saja pencegahan yang dilakukan oleh KPK. Misalnya LHKPN. Kemudian yang tadi disebut oleh Mbak Rihana gratifikasi gitu. Kita punya keinginan bahwa bagaimana kalau pengelolaan konflik kepentingan ini itu menjadi salah satu instrumen juga yang diberikan pembentuk undang-undang kepada KPK. Jadi KPK lah yang menjadi sentral induk dalam regulator pengaturan mengenai konflik kepentingan. Ketika kita dihadapkan dengan fenomena kemarin seperti ada seorang menteri kemudian mencalonkan diri sebagai gubernur, mencalonkan diri sebagai calon presiden gitu. Dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada KPK menjadikan bahwa konflik of interest ini sebagai instrumen sebagaimana LHKPN yang gratifikasi, dia bisa muncul sebagai wasit kemudian manipulate, offside. Anda harus mundur dari situ baru melanjutkan pencapresan atau menjadi calon gubernur, menjadi calon bupati, Anda harus mundur dari. Kami punya keinginan seperti itu bahwa soal konflik of interest itu biarlah menjadi salah satu instrumen pencegahan korupsi yang diberikan pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini tentu saja berkonsekuensi kepada kemungkinan direvisinya lagi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi itu. KPK melihat itu aja secara sederhana gitu. Banyak persoalan. Tetapi di KPK sendiri saja gitu. KPK itu kadang lebih banyak ngurusin juga. Tidak salah kemudian ada yang memberikan nilai tadi minus dan lain sebagainya. Ngurusi yang di luar internal juga kadang-kadang aja juga gitu. Kemarin kita menjembatani Mahkamah Agung itu bekerja sama dengan UNODC gitu. Dalam kaitannya dengan penyusunan draft mengenai pengelolaan kepentingan, konflik kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Badan Peradilan. Sekarang ini sudah keluar drafting finalnya, barangkali akan dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan Mahkamah Agung. Jadi di sana mereka sudah membentuk satu pokja yang terdiri dari sejumlah hakim agung, kemudian mereka menyusun satu drafting pokja yang dimaksudkan nanti akan dikemas dalam satu bentuk peraturan Mahkamah Agung mengenai konflik kepentingan bagi para hakim dalam menyelenggarakan proses peradilan. Di KPK sendiri saja gitu, soal konflik kepentingan. Di KPK itu SDM-nya sekarang itu ada tercatat tidak kurang dari 1.000. Dia deputi koordinasi supervisi, dia seorang direktur penyelidikan, direktur penyidikan, banyak itu. Saya pikir ini tema ini ya, konflik of interest ini ya, konflik kepentingan begitu. Ini memang menarik untuk terus diperbincangkan di publik, untuk diangkat menjadi semacam literasi di Indonesia ini karena ada kelihatannya ada kecenderungan kita menjadi permisif berkaitan dengan konflik of interest itu, dan itu setidaknya kan terlihat dalam perdebatan-perdebatan di KPK sendiri. Kita menyimak ketika heboh
penggunaan pesawat pribadi oleh Kaisang dan Erina Gudono kan itu di publik jelas itu mereka semua menganggap itu sebagai gratifikasi karena bagaimana mungkin seorang Kaisang Pangarep dan Erina Gudono itu terbang ke Amerika Serikat yang kalau diduga itu tadinya itu dia menyewa jet pribadi itu sewanya itu sangat mahal sampai miliaran rupiah sementara Kaisang kendati dia dikenal sebagai pengusaha tapi banyak sekali usahanya yang tidak sukses bahkan gulung tikar. Dan kemudian kalau dia itu kemudian menggunakan pesawat pribadi itu atas fasilitas dari pengusaha, ya itu urusannya sudah masuk wilayah gratifikasi. Nah ini soal ini kan kemudian di kalangan internal KPK sendiri juga terjadi perbedaan pandangan. Pak Nawawi Pamulango jelas dia pada posisi ingin memanggil Kaisang Pangarep untuk melakukan klarifikasi. Ini di dalam kubu ini itu termasuk juga Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Malah Alexander Marwata pada waktu itu menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kaisang ini atau fasilitas yang diterima oleh Kaisang ini bisa menjadi modus pintu masuk untuk gratifikasi kepada Pak Jokowi karena Kaisang diberi tumpangan pesawat itu tentu saja karena status dia sebagai anaknya Presiden Jokowi. Kalau dia bukan anaknya Presiden Jokowi, siapa yang mau memberi tumpangan itu gitu ya. Sementara ada juga Wakil Ketua KPK yakni Nurul Gufron yang menyatakan tidak ada kewajiban dari KPK untuk mengklarifikasi Kaisang Pangarep ini karena kan dia bukan pejabat publik. Itu juru bicara KPK juga dalam posisi semacam itu ya. Setelah terjadi perdebatan yang cukup panas di publik kan tapi akhirnya Kaisang Pangarep sendiri yang mendatangi KPK itu pada tanggal 17 September dan dia pada waktu itu menyatakan bahwa dia datang itu atas kesadaran sendiri sebagai warga negara baik yang taat hukum. Dia kemudian menjelaskan soal penggunaan pesawat pribadi itu. Nah, dia melalui juru bicaranya, bahkan juga Kaisang sendiri, dia menyatakan bahwa dia itu ikut dengan temannya yang punya pesawat itu dan dia terbang ke Amerika dalam bahasa dia disebut sebagai nebeng. Malah kalau menurut keterangan juru bicaranya Kaisang, ya, ini Francis Wijoyo, anggota DPRD PSI di DKI Jakarta, itu dia menjelaskan bahwa sebenarnya Kaisang itu mau terbang ke Amerika bersama Erina itu tanggal 20 Agustus yang lalu ya. Tetapi kemudian karena ada yang terbang satu arah, yakni teman yang punya pesawat itu pada tanggal 18, jadi akhirnya dia ikut bersama Erina Gudono. Jadi ya itu nebeng gitu. Tapi ada penjelasan lain kemudian dari Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan yang memeriksa atau yang menerima klarifikasi dari Kaisang itu dia menyatakan bahwa Kaisang itu bersama Erina itu terbang ke Amerika Serikat itu bersama dengan kakaknya dan seorang stafnya, 4 orang. Dan ya di dalam pesawat itu tidak ada yang pemilik pesawatnya. Jadi ya hanya mereka berempat yang terbang ke Amerika Serikat. Jadi aneh kalau kemudian dia menyatakan nebeng. Ini rame kemudian itu dibully lah Kaisang itu bagaimana mungkin ada orang nebeng tapi pemiliknya itu tidak ada di pesawat itu. Belakangan kemudian acara dari Kaisang Nasrullah menyatakan bahwa di dalam pesawat itu ada 8 orang, 4 orang diantaranya itu adalah keluarga dari pemilik pesawat itu. Sementara dari Kepala Nainggolan katanya dia mendapat penjelasan dari Kaisang itu bahwa dia membayar ke pesawat itu per orang itu 90 juta rupiah. Ini memang simpang siur ini yang kemudian jadi juga tetap jadi olok-olok, bahkan banyak sekali yang netizen yang cukup serius itu melakukan investigasi. Dan salah satunya misalnya mereka menemukan fakta nggak mungkin orang menggunakan pesawat pribadi terbang ke Amerika Serikat itu ongkosnya hanya 90 juta per orang gitu ya. Apalagi kan kita tahu dari penerbangannya itu diketahui bahwa itu tidak satu tujuan misalnya terbang dari Jakarta langsung ke Philadelphia misalnya. Jadi kota terdekat untuk menuju Pennsylvania tempat Erina Gudono akan melanjutkan studinya. Tapi ini kan mampir-mampir ya. Mampir-mampir dulu ke Los Angeles, kemudian juga ke Texas, baru ke Philadelphia dan dari Philadelphia kemudian menggunakan jalur darat menuju Pennsylvania. Jadi dari situ saja kelihatan sekali bahwa ya ini hanya cara mereka untuk ngeles untuk mengaburkan fakta bahwa mereka itu sesungguhnya menerima gratifikasi. Meskipun ini terjadi perdebatan karena dia dinyatakan bahwa dia bukan pejabat publik, jadi tidak ada kaitannya dengan gratifikasi. Tapi kalau menggunakan terminologi dari Alexander Marwata dan juga Nawawi Pamulango, ya ini adalah gratifikasi. Ini perdebatannya ramai sekali.
Dan kemudian baru belakangan juga terungkap mengapa kemudian tiba-tiba saja Kaisang Pangarep ini datang ke KPK yang dia sebut sebagai ini dia datang atas inisiatif sendiri itu karena ada undang-undangnya kalau yang namanya gratifikasi itu sebelum 1 bulan dilaporkan maka itu dianggap tidak jatuhnya bukan tindak pidana karena kalau setelah 30 hari dan tidak dilaporkan itu jatuhnya menjadi suap dan itu bisa dipidanakan. Nah, jadi Kaisang itu datang ke KPK itu pas 30 hari. Ya, dengan begitu dia mengantisipasi. Kalau nantinya itu jatuhnya gratifikasi, maka dia tidak bisa dikenakan pidana karena dia sudah melaporkannya kepada KPK dalam batas waktu sampai 30 hari. Nah, ini yang sekarang ini memang jadi perdebatan bagaimana kira-kira nanti keputusan dari KPK. Kalau lihat aturannya itu nanti KPK bisa disimpulkan bahwa kalau toh katakanlah itu merupakan gratifikasi artinya diberi fasilitas oleh pengusaha itu ya tapi jatuhnya itu Kaisang tidak bisa disalahkan karena dia sudah melaporkan. Dia datang sendiri ya walaupun sebenarnya datangnya Kaisang ke KPK ini ya karena terjadi kehebohan se-Indonesia begitu ya, bukan hanya semata-mata karena kesadaran mereka, tapi secara legal formal dia memang tidak bisa dikenakan pidana lagi karena dia sudah melaporkan soal itu. Nah ini sekarang ini juga terjadi soal pegangan lagi di KPK berkaitan dengan pengumuman hasil klarifikasi terhadap Kaisang. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan yang menangani kasus ini kan pada waktu itu dia menyatakan berdasarkan aturan itu klarifikasi itu akan diumumkan sampai masa kerjanya bisa sampai 1 bulan. Tetapi dalam kasus Kaisang ini katanya bisa diselesaikan dalam 3 sampai 4 hari saja. Nah, kelihatannya KPK sekarang sudah menyelesaikan itu dan akan mengumumkan kepada publik. Tetapi kemudian muncul pernyataan dari Nawawi Pemulango bahwa dia tidak akan mengumumkan itu, dia mempersilahkan Pahala Nainggolan yang mengumumkan itu, gitu. Jadi dia menyatakan siapa yang menyatakan akan mengumumkan, ya kalau Pak Pahala, ya silakan Pak Pahala yang mengumumkan. Ini kelihatannya sikap dari Nawawi itu bisa dibaca dari adalah positioningnya dia yang sejak awal itu melihat bahwa pemakaian atau penggunaan pesawat yang dilakukan oleh Kaisang dan Erina itu adalah gratifikasi. Dan mungkin kita bisa menduga bahwa pengumumannya itu nanti akan menunjukkan bahwa tidak ada masalah apapun dengan penggunaan pesawat itu. Kita bisa menduga-duga itu ya. Makanya kalau kemudian dia misalnya Pak Nawawi yang menyampaikan itu, ya ini Pak Nawawi bakal dipermalukan di depan publik karena sikap dia sejak awal kan tegas soal itu. Apalagi kemudian dengan dia membuat pantun itu yang di dalam acara ICW itu semakin menegaskan posisi Pak Nawawi apapun hasilnya dari klarifikasi yang dilakukan oleh Deputi Pencegahan KPK, ya ini sebenarnya satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak presiden gitu ya, karena bagaimanapun juga saya kira saya sepakat dengan Pak Nawawi dan juga Pak Alexander Marwata. Pemberian fasilitas itu kan kalau pembayaran 90 juta itu rasanya nggak mungkin per orang itu ya udah nggak mungkin lah masuk lebih murah dari pesawat komersial biasa. Ini kan pemberian kita jadi